Salam Reformanda Masiha Holongan. Ale Jehovah debata sai tatap hamion. Ai masih bandosa nabi duhami tujolong. Asiroham dihami be sai sesa dosai sude marhi te Jesus anak mi nama te dihausilangi di Golgata di dolo Golgata. Oh Jesus haholongani sai tatap hamion. Ho pangondingan namihi ondingi hamion. Sai unang magohami be ai natinobus mi sude taluhon masih bolisi ai najorbut parulani pangolube mahamion sude. Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari Senin 11 Juli 2022 diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Topik Tuhan, Bapa yang tidak memandang muka. Tuhan kita adalah Bapa yang tidak memandang muka karena Ia adalah adil dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Keadilan Allah adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Itu sebabnya Allah akan menghakimi kita menurut perbuatan kita. Karena kita semua adalah sama di hadapan-Nya, yaitu sebagai anak-anak yang dikasihi-Nya. Menarik apa yang dikatakan oleh Petrus dalam nas ini, karena dia mulai dengan kalimat, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Di sini Petrus menunjukkan hubungan yang erat dan akrab antara Allah dengan orang percaya, karena Allah disebut sebagai Bapa. Hubungan Bapa dan anak adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan yang seperti itulah yang dinyatakan oleh Alkitab untuk menggambarkan hubungan orang percaya dan Tuhan. Hubungan Bapa dan anak yang betul-betul penuh kasih dan keadilan. Bapa tahu kapan harus menghajar dan kapan harus mengampuni anaknya. Bapa mengetahui keadaan dan pergumulan hidup anak-anaknya. Bapa yang demikian itulah Bapa, yaitu Tuhan kita yang sungguh-sungguh memberikan kasih dan keadilannya kepada anak-anaknya tanpa memandang muka. Selanjutnya Petrus menyatakan apa yang harus dilakukan oleh anak dalam hidupnya sebagai respon kepada Bapa yang penuh kasih dan keadilan. Petrus mengatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Arti takut di sini bukanlah perasaan takut seperti seorang pencuri yang dikejar oleh polisi.
Ketakutan di sini mempunyai arti takut mengecewakan. Takut apakah yang kita pikirkan atau perbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Takut melakukan dosa terhadap sesama dan kepada Tuhan. Jelas bahwa firman ini mau menyampaikan sebagai orang yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, yang dijadikan sebagai anaknya dan dilayakkan memanggil Tuhan itu Bapa. Maka orang-orang percaya haruslah hidup di dalam kasih dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Karena pada waktunya Tuhan, Bapa yang tidak memandang muka akan melakukan penghakiman. Amin. Di topaho doa sondangi rohatko tung basa-basami sudena diawon gom-gomi pamataku naing hodo olowaku sailehon maguguku omom naing ulaku urupi tatap au tutu panopana burju Tuhan si hop-hopa sai buriton dikon mahitemu darmi turusin olukon pinuji magormu argama pakopkopmu di bain pangalaku nang nasaulaku o Jesus si paluaan Tuhan maapakan. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.